Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Tukang Servis Desa. Oke, masuk Realme ya dengan kode RMX 2195 ya. Kalau nggak salah ini Realme C15 ya. Jadi kondisi HP-nya ini mati. Ini namun layarnya mati ya. Namun kalau di cas ini ada getar. Nah, ini ada getar ya. Jadi layarnya gelap. Oke, langsung saja saya lakukan pembongkaran. Lepas dulu untuk SIM tray. Ini kartunya sudah diambil ya. Kemudian lanjut buka backdoornya ya. Dan hati-hati saat membuka karena ini ada fingerprintnya ya. Jadi pelan-pelan saja. Oke. Sini kita cari posisi yang paling mudah ya. Sini kita bisa menggunakan alat bantu, bisa juga menggunakan alat bantu seperti ini atau menggunakan kuku ya. Namun tergantung ya masing-masing. Jadi apa yang lebih mudah, jadi itu cara yang kita gunakan untuk membuka bagian belakang ini ya. Oke, hati-hati juga saat membuka karena ada fleksibel fingerprintnya. Jadi pelan-pelan saja. Usahakan untuk bagian belakang ini jangan terlalu dalam ya kalau menggunakan alat bantu ini untuk memasukkannya, karena takutnya mengenai fleksibel fingerprintnya ya. Oke, jadi ini HP-nya ini hidup ya. Namun untuk kondisinya HP-nya ini layarnya nggak tampil ya. Oke, kita coba cek dulu untuk bagian fingerprintnya. Kita akan lihat dulu pelan-pelan saja ya. Ini dia udah terangkat, dan hati-hati juga untuk bagian tombol luarnya ya. Kayaknya karetnya mau habis ya, jadi pelan-pelan saja. Oke, ini dia untuk bagian backdoornya sudah terangkat ya. Jadi sini ada lemnya. Jadi untuk HP ini belum pernah diservis ya sebelumnya. Ini segelnya masih utuh ya. Dan ini sepertinya HP ini bekas kena air. Di sini ada bekas-bekas korosi. Oke, langsung saja saya lakukan pembongkaran. Pas dulu untuk baut-bautnya ya. Jadi di sini saya akan coba cek dulu untuk bagian mesin atas ya. Ini karena terpisah. Jadi untuk bagian atas dulu, bagian mesin atas ya. Mudah-mudahan aman. Dan pada HP ini masih belum pernah diservis ya sebelumnya. HP-nya masih segelan. Oke, jadi kasusnya layarnya gelap ya. HP-nya sebenarnya ini hidup ya. Ditekan nih ada getar-getar juga, kayaknya entah bekas apa masih ini ya, atau bekas jatuh atau apa. Oke ya, udah terangkat ya untuk bagian tutup mesinnya, baut-bautnya sudah terangkat semua. Oke, cek untuk bagian mesin. Ini saya akan lepas dulu untuk fingerprint ya, yang enggak mengganggu, takutnya nanti kesenggol atau ketarik malah kena itu ya, kena fingerprintnya, jadi takut fleksibelnya putus. Jadi di sini untuk soket-soketnya saya angkat dulu ya, untuk soket baterai, soket mainboard dan soket LCD-nya, dan saya lepas dulu. Kita akan coba cek untuk bagian soket-soketnya, sepertinya aman ya. Di sini banyak bekas debu, kita akan bersihkan sedikit ya. Kemudian akan coba lagi untuk memasang. Pastikan untuk bagian soket-soketnya sampai bunyi tek seperti itu ya, agar itu pas ya suaranya. Jadi saya akan coba dulu untuk mengetes apakah mau hidup, dan alhamdulillah sudah mau hidup ya. Kita akan coba cek kembali.
Kita tunggu apakah mau tampil ketampilan indikator baterai. Kita tunggu sampai beberapa saat ya. Ini tampilannya masih logo pengecasan dan sudah tampil ya. Di sini ada sekitar 27%. Kita akan coba untuk menghidupkan. Ini responnya agak lambat ya. Oke, kita tunggu dulu sampai tampil ya. Dan ini HP-nya ini seperti ini ya, mati suri ya. Jadi LCD-nya layarnya gelap, namun mesinnya masih hidup ya. Jadi untuk kasus HP seperti ini banyak penyebabnya ya, entah HP-nya kecapean atau seperti terlalu banyak pemakaian ya. Jadi HP-nya, wow, ini ternyata mati hidup ya. Kita akan tunggu lagi. Jadi HP-nya belum sampai ke tampilan depan, tiba-tiba langsung mati ya. Namun pas di cas ini mati kembali. Kita akan coba lepas dulu untuk baterai. Dan untuk bagian LCD sepertinya aman ya. Kita akan coba angkat sedikit ya. Apakah ini terangkat? Kayaknya enggak ya, terangkat ya. Kita akan coba cek kembali setelah saya cabut baterai tadi ya. Jadi ini sepertinya HP-nya mati hidup ya. Kita akan tunggu apakah mau tampil kembali. Ini masih di logo petir ya. Jadi ini kayaknya agak lumayan lambat untuk responnya. Ini ada 29%. Sekali lagi kita akan coba untuk menghidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan tunggu. Mudah-mudahan mau tampil ke menu. Sepertinya ini ya agak lumayan lama ya untuk tampil ke menu. Jadi kita akan tunggu dulu sampai benar-benar tampil ya. Ini sudah masuk ke logo kedua ya. Oke, tunggu kembali. Nah, ini HP-nya kemudian mati lagi ya. Oke, kita akan coba cek. Ini HP-nya hidup ya. Ini HP-nya hidup namun layarnya mati. Ini kayaknya bermasalah di LCD-nya ya. Saya akan coba cek dulu untuk bagian baterai. Akan coba angkat dulu untuk baterai ya. Jadi ini hati-hati saat membuka bagian baterai. Usahakan pelan-pelan saja ya. Apalagi kalau nggak ada alat bantu seperti selunak lem, cairan atau yang lainnya ya. Jangan menggunakan benda keras ya, benda tajam untuk mengangkat bagian baterai. Jadi pelan-pelan saja, apalagi kalau ditarik seperti ini ya. Oke,
pelan-pelan saja, jangan terlalu kuat ya. Wow, ini LCD-nya ternyata lepas ya. Oke, cari posisi yang mudah ya. Saya akan coba fokus di baterai dan di LCD ya, namun saya penasaran di LCD ya, karena ini LCD-nya lepas. Jadi saya akan coba angkat dulu untuk LCD-nya, pelan-pelan saja untuk menarik ini ya, bagian fleksibel ini, karena di situ ada ini ya, di bagian plastik bening ini lemnya lumayan kuat ya, jadi pelan-pelan saja. Oke. Nah, ini kayaknya LCD-nya masih bawaan ya. Jadi LCD bawaan ini biasanya lebih kuat ya. Oke, tarik dulu fleksibelnya. Kayaknya untuk bagian belakang ini aman ya. Akan coba cek terlebih dahulu. Ini kayak bekas masuk air ya. Bersihkan dulu. Bagian LCD-nya juga aman ya sepertinya. Kita coba fokus ke bagian baterai dulu ya. Oke, saya akan coba fokus ke baterai ya. Tapi ini baterainya sebenarnya masih bagus ya, namun kata usernya juga sering mati hidup ya. Hati-hati saat melakukan pemotongan seperti ini, jangan sampai mengenai bagian fleksibelnya ya. Kita akan lepas dulu untuk bagian fleksibelnya, jangan sampai terkena ya. Jadi kita angkat pelan-pelan saja, kemudian lakukan pengangkatan ya untuk bagian plastik yang warna kuning ini ya. Biasanya kalau baterai itu masih bawaan ada fuse-nya ya. Jadi fuse itu kita lakukan penjemperan. Nah, ini ya. Jadi di sini ada dua fuse baterai ya. Ini fuse-nya kita lakukan bertahan dulu ya, seperti ini. Oke, jadi sebelum kita lakukan penjemperan, kita kasih plug dulu ya secukupnya. Kita akan lakukan jumper yang besar dulu ya, dan di sini kita tambahkan timah baru terlebih dahulu. Ini ya, agar saat melakukan penjemperan itu menyatu lebih cepat ya dengan timah yang baru. Oke, kita akan coba cek terlebih dahulu ya. Nah, ini enggak nempel. Potong terlebih dahulu. Oke. Kita lakukan jumper ulang ya. Nah, di sini apabila dirasa kurang untuk bagian timahnya, kita bisa tambah ya.
Wah, lepas malah ya. Oke, sudah terjemper. Lanjut dipotong ya. Ini kita pinggirkan dulu. Kemudian lanjut potong untuk bagian ini ya. Nah, ini dia hasilnya. Oke, pastikan kita rapikan kembali lemperannya, plastik kuningnya. Kemudian lanjut kita lakukan lipat ya. Dan di sini ya, wah ini agak longgar ya, kayaknya enggak ya, mudah-mudahan enggak longgar. Dan sebelum melakukan pemasangan, di sini saya akan coba cek terlebih dahulu ya untuk bagian LCD, pasang kembali untuk fleksibelnya. Kita akan tes. Jadi sebelum melakukan pemasangan, pastikan terlebih dahulu untuk mengeceknya ya, jadi agar tidak kerja dua kali. Oke, coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hanya baterai ya. Nah, ini dia setelah kita dapat ya, ternyata baterainya ya. Kayaknya penyebabnya, apakah baterainya terlalu kosong ya, kita akan tunggu. Sempat muncul tanda petir warna merah ya. Oke, kita akan tunggu dulu. Apakah ada isinya apa enggak ya baterainya. Akan cek untuk menghidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah tampil logo Realme ya. Kita akan tunggu sampai ke tampilan menu. Ini agak lumayan lama ya, kayaknya HP-nya lumayan berat. Mudah-mudahan mau tampil ke tampilan menu ya. Oke, ini HP-nya udah hidup ya. Ini kayaknya layarnya redup sekali ya, jadi nggak terlalu jelas. Nah, ini alhamdulillah sudah down ya. Nah, ini layarnya redup sekali ya. Jadi setelah ditelusuri, HP ini bekas masuk air ya. Oke, alhamdulillah untuk ini LCD-nya sudah hidup ya. Untuk tombol-tombol juga aman. Oke. Salah ya, bukan soketnya ya saya angkat. Jadi karena LCD-nya sudah, lemnya sudah tidak merekat lagi, jadi saya lem ya. Jadi tadi itu, nah di sini, nah untuk bagian ini ya, bagian sebelah sini tadi saya lem ya. Jadi di situ ini saya solder, saya rebal kembali ya untuk bagian soketnya ini. Alhamdulillah sudah mau down. Sekarang tinggal lanjut ke pemasangan ya. Oke, jadi bersihkan dulu untuk bagian lensa kamera. Kemudian di sini ya, bagian frame-nya. Dan ini lanjut membersihkan bagian lensa kamera depan ya.
melakukan pembersihan. Lanjut dilem ya. Namun di sini ya, nah ini ya, di sini ada bagian LCD yang hilang ya. Ini kayaknya pecah ya. Nah ini, mudah-mudahan nggak masuk ke bagian ini ya. Kan ya, mudah-mudahan nggak masuk ke bagian LCD-nya ya. Oke, lanjut ke pemasangan. Mudah-mudahan HP-nya awet ya. Kasih lem secukupnya. Oke. Oke, jadi di sini saya ganti ya plastik kuningnya itu. Oke, diganti dan lanjut pasang ya. Nah ini paskan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pasang. Oke, tekan pelan-pelan ya bagian sisinya saja. Kemudian ini karena LCD masih Orient ya, jadi biasanya lebih kuat ya LCD bawaan ini. Lanjut pasang baterai. Cek kembali untuk bagian soket-soketnya, kemudian cek juga untuk bagian lainnya. Kemudian jangan lupa ya untuk pasang terlebih dahulu bagian fingerprint ya. Oke, pasang fingerprint terlebih dahulu. Kemudian lanjut pasang tutup mesin atasnya ya. Cek bagian-bagian lainnya seperti kamera, antena, dan lain-lain ya. Oke, alhamdulillah sudah terpasang. Lanjut pasang baut-bautnya ya. Dan mudah-mudahan HP usernya awet ya. Dan ini alhamdulillah sudah tahap selesai ya. Jadi tinggal melakukan pemasangan baut-baut, backdoor, dan SIM tray-nya ya. Oke, jadi di bagian pinggirnya sini untuk melapisi di bagian ini ya, di bagian tombol-tombolnya saya tambah plastik ini ya.
ini takutnya ini ya bisa lepas ya. Ini kayaknya mau lepas ya. Di sini saya tambah. Oke, untuk bagian plastik ini juga ya. Jadi di sini saya tambah plastik ini ya. Oke, udah selesai. Lanjut ke pemasangan ya. Wah, ini karetnya mau habis ya. Mudah-mudahan nggak ada masalah untuk karetnya. Ini bekas masuk air ya. Bersihkan dulu. Ini ya ada korosi ya di sini ya. Takutnya mulai bagian tombol ya korosinya, jadi saya tambah isolasi di situ. Dan lanjut ke pemasangan ini ya, backdoornya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan pelan-pelan saja. Oke ya, sudah done ya. Cek tombol. Oke, artinya aman ya. Dan ini alhamdulillah sudah hidup. Pasang yang terakhir ya, SIM tray-nya. Cek tombol lagi. Kayaknya karet di bagian atas ini mau habis ya. Ini alhamdulillah sudah selesai untuk pemasangan. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang lagi dan memberikan konten-konten yang menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.